Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Korotayun dengan NIM 193111039. Saya di sini akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Aqidah Akhlak MI dan MTS yaitu mengajar tingkat MTS dengan tema pengertian beriman kepada hari akhir di kelas 9 semester 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semuanya. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi anak-anak dan keluarganya, diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita memulai belajar, proses pembelajaran hari ini, kita memanjatkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar diberi kemudahan dalam proses pembelajaran. Mari kita mulai ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memulai pelajarannya, kita menyanyikan sebuah lagu yang sering kita nyanyikan setiap paginya. Ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Bismillah ucapanku jika aku memulai mengerjakan sesuatu yang baik dan manfaat. Kawanku jangan lupa syukuri nikmat Tuhan. Ucapkan alhamdulillah jika telah selesai. Bagus semua anak-anak bisa menyanyikan ini dengan baik. Semoga proses belajarnya setelah berdoa tadi berjalan lancar. Masuk kepada materinya ya anak-anak, yaitu tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Siapa yang tahu hari akhir itu apa? Ya betul, hari akhir itu seperti hari kiamat, yaitu hari nanti selesainya di dunia ini. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di dunia, baik itu hewan, manusia, semua yang ada di dunia itu pasti berakhir. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Jadi pada hari akhir tersebut semua makhluk hidup itu akan mati, baik itu pohon juga, hewan juga, manusia juga. Itu kita mati itu untuk dibangkitkan lagi dalam alam kuburnya itu untuk menerima keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Lalu hari akhir pasti datang dan dialami oleh semua umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 197 mengenai hari akhir atau kiamat, yang tidak ada satupun orang yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, dan kita adalah makhluk yang lemah. Jadi kita tidak boleh melampaui tidak boleh mengada-ngada tentang hari kiamat. Pernah kan dulu ada kasus nanti hari 2022 akan ada hari kiamat dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, bisa jadi besok, bisa jadi sekarang, bisa jadi 5 menit kemudian, kita nggak tahu. Semoga kita semua nanti dalam hari kiamat semoga Allah menerima selalu amal kita ya anak-anak. Selanjutnya tentang tadi tentang pengertian hari kiamat ya. Selanjutnya tentang ayat-ayat Al-Quran tentang keadaan ketika hari kiamat.
Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti datang, karena kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa surah Al-Quran yang membahas tentang hari akhir atau hari kiamat, bisa disimak di bukunya masing-masing ya. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 7. Yang kedua Quran surah Al-Qariyah ayat 1-5 yang sering kita baca di setiap paginya. Ibu guru akan membacakan satu surat, yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang jarang kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Selanjutnya tentang nama-nama hari kiamat. Hari kiamat itu banyak sekali nama-namanya, tidak hanya satu, yaitu hanya hari kiamat, atau banyak macam-macam nama-nama hari kiamat ya anak-anak. Yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah, atau yang kita sebut yaitu hari kiamat. Terus selanjutnya Yaumul Mahsyar, atau hari berkumpul bagi semua manusia. Yaumul Hisab, atau hari perhitungan. Yaumul Zilzalah, yaitu hari kegempaan. Yaumul Waqiah, yaitu hari kejatuhan. Yaumul Qari'ah, yaitu hari keributan. Yaumul Ghasyiyah, yaitu hari pembalasan. Yaumul Haqqah, yaitu hari kepastian. Yaumul Tammah, Yaumul Jaza, atau hari pembalasan. Yaumul Wa'id, Yaumul Mizan, Yaumul Jami, Yaumul Tagabun, Yaumul Ba'ats, atau hari kebangkitan. Yaumul Din, Yaumul Khuld, yaitu hari kekekalan. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Silahkan, nanti bisa ditanyakan kepada Bu Guru di akhir setelah Bu Guru menjelaskan materinya ya anak-anak. Selanjutnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kiamat sendiri yaitu ada dua, kiamat syukra dan kiamat kubra. Kiamat syukra itu kiamat kecil, seperti gempa bumi, tanah longsor, terus apalagi ya bencana-bencana kecil di sekarang ini. Seperti kemarin ada gunung meletus ya, Gunung Semeru yang baru saja, itu termasuk kiamat syukra, yaitu kiamat kecil. Selanjutnya kiamat kubra. Kiamat kubra yaitu kiamat besar. Perbedaan kiamat kubra dan kiamat syukra dan kiamat kubra itu biasanya terletak di hari besar atau tidaknya kejadian tersebut, yang akhirnya berimbas langsung pada masyarakat keseluruhan. Kejadian tersebut juga biasanya bukan merupakan hal yang biasa terjadi. Contoh, terbelahnya bulan, lalu ada yang tiupan sangkakala, munculnya Dajjal, diutusnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah, munculnya Ya'juj Ma'juj, lalu terbitnya matahari dari arah terbenam, terjadinya peperangan di antara umat Muslim dan umat Yahudi, keluarnya api dari dasar bumi. Selanjutnya peristiwa terkait hari akhir yaitu alam barzah. Alam barzah sendiri menurut istilah yaitu batas pemisah antara dua keadaan tempat singgah manusia menuju alam akhirat. Alam barzah adalah alam yang memisahkan dunia dan akhirat, atau alam antara sudah mati dan hari kebangkitan. Terus Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats sendiri yaitu hari kebangkitan semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat kiamat. Yaumul Mahsyar yaitu merupakan tempat yang sangat luas berkumpulnya semua umat Allah bangkit dari alam kubur untuk menerima keputusan dari Allah. Selanjutnya Yaumul Hisab atau Mizan, artinya tadi yaitu perhitungan, sedangkan mizan itu berarti penimbangan. Mizan atau Yaumul Hisab adalah hari perhitungan dengan penimbangan amal manusia. Selanjutnya yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka itu tempat akhir kita nanti kelak kita dimasukkan sesuai timbangan tadi. Nanti kita beratnya di dosanya atau di pahalanya, nanti itu yang menentukan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk
ditempatkan di surga atau di neraka, seperti itu. Selanjutnya tentang hikmah yang diperoleh dari beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, yaitu yang pertama, mendorong manusia untuk senantiasa taat, ikhlas dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan, menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, menyadarkan manusia untuk tidak terlena dengan kesenangan dan gemerlap, tidak boleh sombong agar tidak boleh sombong, menyadarkan manusia untuk memperbanyak sedekah, lalu menunjukkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Itu materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan, monggo. Nggak ada ya. Nah, dari materi hari ini, yaitu tentang hari kiamat, kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh melampaui apa yang Allah telah hendakkan. Itu namanya sudah takdir. Jika hari kiamat kelak, maka kita untuk apa ya bahasanya itu, jagan-jagan agar gimana ya, agar kita tidak agar kita tuh bisa menyadarkan diri kita untuk selalu beriman kepada Allah, selalu beribadah pada Allah, selalu bersedekah, seperti itu ya anak-anak. Semoga hari ini hari bahagia kita semua. Materi yang Ibu sampaikan bisa diterima oleh anak-anak. Bila Ibu ada salah, mohon dimaafkan. Mari kita tutup kelas pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.